Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Sadaqallahul azim. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kita sanjung sajikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Masyaral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjunjung tinggi segenap apa saja perintah dan menjauhi segenap larangannya, serta ridha atas perintah yang merasa dalam jiwa kita itu adalah terbeban, apakah itu dalam bentuk cobaan atau ujian, atau dalam keadaan kehidupan kita menata kehidupan ini yang tidak menguntungkan menurut perasaan. Semua itu adalah bila kita sudah meyakini datangnya dari Allah sesuatu yang kurang menyenangkan, itu hakikatnya adalah sesuatu yang akan menimbulkan kemaslahatan, kebaikan kepada kita sendiri. Setiap cobaan yang Allah berikan kepada kaum dan umat ini, bila kita ridha dan puas menerimanya, Allah juga ridha kepada kita. Tapi siapa saja yang cerca dan merasa terbeban atau merasa bahwa itu tidak disayangi oleh Allah, falahu sukhtu, ia juga akan mendapatkan cercaan dari Allah. Begitu ringkasan kandungan hadis yang bersumber daripada Imam At-Tabrani. Masyaral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, masih kita di dalam bulan Zulhijjah yang masih dituntut kepada kita untuk mampu mengambil betapa kunci yang dimiliki oleh keluarga Ibrahim dalam menghadapi cobaan demi cobaan yang Allah berikan. Dan itulah yang pernyataan singkat diungkap oleh Allah di dalam ayat yang khatib bacakan di pangkal khutbah tadi. Ingatlah manakala Allah menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat, dengan beberapa bentuk ujian, baik itu dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan publik, bahkan dalam menghadapi segenap apa saja yang ada di depan matanya sebagai tanggungjawab kepada umat. Maka Allah jelaskan dalam ayat itu, fa'atammahun, Ibrahim bisa menyelesaikan, menyempurnakan, melewati dengan sempurna segenap apa saja cobaan yang Allah berikan. Akhirnya Allah nobatkan kepadanya, inni ja'iluka lin-nasi imama. Aku jadikan engkau Ibrahim sebagai toladan bagi manusia. Ibrahim juga mengatakan, tapi juga bisa untuk menjadi toladan diambil oleh anak keturunanku dan cucuku. Allah garis bawahi menjawab permohonan Ibrahim, la yanalu ahdidz zalimin. Janjiku ini menjadi toladan, menjadi sebuah keberhasilan, kesuksesan, tidak bisa didapati oleh mereka-mereka yang dalam hatinya ada sifat kezaliman. Masyaallah muslimin, mari pada kesempatan ini kita ambil bagaimana tantangan dan cobaan Allah terhadap
keluarga, isteri dan anaknya, yang merupakan iktibar yang harus kita jadikan bagi kita sebagai sebuah keluarga yang punya isteri dan juga punya anak. Di saat bahwa seorang suami, yaitu Ibrahim alaihissalam, saat melaksanakan perintah Allah terhadap keluarganya, yang oleh keluarganya secara akal sehat itu kurang bisa menikmati sebagai sebuah sikap dan tindakan keadilan, terutama saat beliau melaksanakan perintah untuk memisahkan dirinya dengan isteri dan anaknya yang masih menyusui ke satu tempat yang amat jauh, yaitu biwadin ghaira dzi zar'in inda baitikal muharram. Bawa dia, isteri dan anaknya ke sebuah lembah yang tidak ada tanaman. Lembah itu tidak ada dihuni oleh manusia dan binatang. Lantas sikap apa yang didapati dari istrinya? Saat itu dilakukan, maka sebagai seorang suami susah untuk mengatakan dari sebuah rumah yang lengkap dengan apa adanya, berangkat ke tempat yang jauh daripada tanpa ada rumah, tidak ada gubuk, tidak ada tanaman, tidak ada minuman, tidak ada apa-apa di sebuah lembah. Pertanyaan di saat ditanya oleh isteri, jawabnya ini perintah Allah. Karena sikap iman yang kuat dengan karakter dari suami yang sangat-sangat amanah, yang amanah itu dipercayai oleh istrinya, tidak pernah ada kesempatan iblis laknatillah, syaitan laknatillah untuk mengetuk hati Hajar, masuk ke dalamnya, menanamkan misi utamanya, yaitu benci, marah, dan bermacam dugaan negatif. Karena itu misi iblis, itu misi syaitan. Innama yuridu syaitan ayyaqa'ab fi qulubikum al-udwan wal baghdha. Syaitan yang paling penting untuk menggoda manusia masuk dalam lubuk hati kita. Sesuatu yang pihak kita dengan orang lain merasa kurang puas, bahwa untuk tumbuh rasa benci, tumbuh rasa permusuhan, tumbuh rasa iri, dan tumbuh rasa marah kepadanya. Itu tidak ada peluang. Mengapa? Ucapan Ibrahim sangat yakin oleh Hajar, itu adalah betul yang diucapkan, itu perintah Allah. Kalau perintah Allah, tak usah nanya sama Ibrahim, mengapa Allah lakukan itu kepada saya, harus berpisah dengan suami, berpisah dengan orang, berpisah dengan tempat yang mapan. Tak perlu ditanya, karena itu Allah yang tahu. Ditanya pun Ibrahim tak bisa jawab, karena hikmah di balik itu, cobaan yang harus jalani, tidak bisa dijawab pada saat itu. Kapan terjawab hikmahnya? Puluhan, 20 tahun kemudian baru terjawab. Itu rupanya tujuan Allah pisahkan istri dengan anak, dengan seorang ayah yang sangat rindu kepada anaknya. Begitu juga di saat dia tinggalkan di lembah itu. Di sini menunjukkan bahwa untuk bisa didengar oleh si istri sebagai seorang ayah, yang pertama, sejauh mana pada hati istri kita sifat amanah tertanam kepadanya terhadap diri kita. Barangkali kita menganggap saya sangat amanah, anggapan kita. Bagaimana dengan orang bawahan kita? Istri kita menganggap kita amanah enggak? Kalau kita katakan ini perintah Allah, karena dia yang mengatakan tak pernah mengkhianati terhadap amanah, spontan. Yang kedua, nilai ketauhidan yang kuat.
pada diri Ibrahim dan juga pada diri Hajar. Dan nilai kekuatan iman ini juga yang ditanamkan oleh Hajar kepada anaknya saat ia menyusui. Keuntungannya apa? Kalau sudah mampu untuk di hadapan orang lain mengatakan kita ini amanah, orang lain percaya penuh saat kita bawa nama agama. Ini perintah Allah, ini perintah Rasul. Yang ngomong itu orang yang betul melaksanakan perintah Allah Rasul, orang yang mendengar percaya enggak? Pernahkah kita orang yang mengkhianati perintah Allah dan Rasul? Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini yang pertama. Menurut kami yang harus kita ambil iktibar. Siapa kita di depan istri kita? Dan andai kata kita katakan ini adalah tugas, ini tanggung jawab saya yang diberikan oleh Allah melalui jabatan dan kedudukan saya. Sejauh mana yakin kita ucapkan itu oleh orang yang kita sampaikan. Gak pulang 1 minggu, gak pulang 1 hari, gak pulang berbulan-bulan, setiap malam ada rapat. Kalau istri sudah curiga, saya lakukan itu perintah Allah. Saat kata-kata Allah, sejauh mana kualitas iman dia dan sejauh mana rasa amanah yang ada dalam hati dia kepada kita. Ini kunci menghadapi problem ujian yang sangat dahsyat hari ini. Yang kedua, saat kita lihat keuntungannya, dalam hati Hajar tidak ada rasa curiga dikit pun. Bahkan dia bangga dan senang menerima kesusahannya, kerja kerasnya, menghidupkan anak dan mencari kebutuhan agar dia bisa hidup. Tidak ada sedikit pun dalam benaknya rasa curiga dan rasa tidak senang kepada suami. Hal ini terbukti puluhan tahun kemudian. Saat suaminya berkunjung, tidak pernah dengan kata sinis apapun diterima dengan ketulusan. Mengapa? Karena itu adalah hikmah yang kita tidak tahu di balik itu. Lantas karena tidak ada rasa dendam dan benci kepada suami, ia tulus bekerja keras, menghidupkan dirinya. Yang ia bekerja untuk mencari sesuap ataupun seteguk air di saat haus yang berbulak-balik antara Safa dan Marwah. Ternyata Allah bukan memberikan air seteguk di Safa dan Marwah. Usaha dilakukan oleh ibunya Safa Marwah. Allah anugerahkan air hanya di ujung kaki daripada Ismail. Usaha di sana, rezekinya di sini. Tanpa ada usaha itu belum tentu. Usaha harus ada. Kerja keras ada seorang ibu. Tapi Allah anugerahkan. Yang air yang Allah curahkan. Rahmat kepada seluruh alam. Sampai kepada kita hari ini. Menjadi obat, penenang, penyejuk. Karena Rasul sudah mengingatkan. Zam-zam liman syaribalah. Bapak ibu, bapak-bapak yang menunggu di kampung. Kepulangan tamu Allah akan membawa walaupun 1 teguk. Minumlah. Tapi digantung lagi kepada iman kita. Sejauh mana keyakinan terhadap ucapan Rasul. Liman syaribalah. Zam-zam itu bagi menurut kehendak orang yang minum. Dan hari ini hasil penelitian menunjukkan. Tidak ada air di dunia dan dengan alat manapun yang dicipta. Yang mampu menyaingi sterilnya air zam-zam itu sendiri. Yang diminum bukan orang yang pergi haji. Yang tidak sanggup ke sana juga bisa minumnya. Itu rahmat Allah. Bukti yang selanjutnya. Kerja keras terus berlanjut. Membimbing anaknya. Menanamkan dalam anaknya sifat ketauhidan yang kuat oleh seorang ibu. Sehingga anak yang dia tak pernah mengenal ayahnya. Usia menjelang remaja. Orang tuanya balik ke situ. Dan ia menyambut dengan baik. Karena dia sudah kenal sebelum ia kenal. Bukan menyembunyikan siapa ayahnya. Mengapa? Karena atas prinsip ridha terhadap apa yang Allah tetapkan. Dan itu ada hikmah yang besar. Rupanya hikmah yang besar yaitu. Hal ini terbukti
saat diuji lagi kepada anaknya yang tidak sempat masuk iblis laknatillah dan syaitan dalam hati, saat Allah mengingatkan ucapan dialog antara anaknya, ya, inni ara fil manam fandur mazatara ya Ismail, aku memimpi dalam tidurku, aku diminta untuk menyembelihmu. Apa jawabnya? Bukan jawaban seperti akal manusia yang biasa layak dijawab oleh orang tidak beriman. Tidak berhasil kau bunuh aku, kamu tinggal dengan mamaku yang tidak punya apa-apa, sekarang mau kau sembelih aku lagi. Nyan punya jawab ni tanya orangnya. Ya, kemana hati kapoh kurang yang taputan ni deh, ini kajak lam kena. Rencana ke kau rumah. Itu jawaban yang orang yang tidak yakin dan tidak kuat iman. Tetapi apa yang dijawab oleh Ismail saat ditanya, ifal ma tu'marun satajiduni insyaallah minas sabirin. Nepu buat ya, menyanyian ada Allah, yuk nepu buat, insyaallah engkau ya ayah akan temukan aku orang-orang yang sabar. Dan inilah walaupun fadaina bizibhin hadim, tapi watarakna minal akhirin. Itulah yang Allah abadikan kepada kita, yang harus kita ambil iktibar hari ini. Tidak ada dendam, tidak ada sedikit pun. Mengapa? Prinsipnya, kalau dia untuk membenci perintah ayahnya sama membenci perintah Allah. Padahal Allah lebih tahu dengan hambanya yang Allah ciptakan demi kebaikan masa depan. Apa masa depannya dan apa yang kita nikmati hari ini di dalam kehidupan kita dengan yang ada daripada dua tanah haram tersebut. Satu haram Ibrahim, yaitu Makkah dan tanah haram Makkah. Yang kedua haramnya adalah Nabi kita Muhammad, yaitu haramnya Madani atau Madinah Al-Munawwarah. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Oleh kerana demikian, kita masih dalam suasana menemukan dan menjemput serta menunggu kepulangan daripada saudara-saudara kita yang secara langsung merasakan secara jiwa, melihat dan merasakan bagaimana tempat-tempat itu diaplikasikan dalam bentuk kewajiban haji untuk bisa sebagai sebuah kerja keras keluarga yang tidak pernah ada rasa sedikit pun curiga kepada orang tuanya. Inilah yang harus kita ciptakan sebagai seorang ayah. Apa yang kita sampaikan, bahwa ini perintah Allah, bahwa ini adalah memang syariat Allah. Kalau demikian, menjalankan syariat dengan mengalamatkan kepada Allah di Aceh ini berangkat daripada nilai yang pertama, bukan karena politis, tetapi siapa yang ngomong itu, apakah kita amanah atau tidak. Kalau amanah bagi orang yang dengar, disitulah akan ada rasa kepercayaan orang lain yang terpatri dalam jiwanya. Oleh karena itu, ingat apa perintah Allah dalam ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul wa takhunu amanatakum. Jangan kamu khianati Allah dan Rasul. Kalau kita khianati Allah dan Rasul, kita telah mengkhianati diri sendiri. Siapa yang khianat kepada diri sendiri, maka sifat khianat pencuri yang ada dalam jiwa, yang ia mencuri daripada keyakinan orang lain untuk percaya kepada kita. Wahai orang-orang yang mendapat amanah hari ini, peliharalah rasa amanah itu. Yakinkan dengan evaluasi diri kita, apakah kita dipercaya enggak oleh orang yang kita ajak untuk kemana. Seperti percayanya Hajar, percayanya Ismail kepada Ibrahim saat ia katakan ini perintah Allah. Saat kita ini perintah agama, etna yakin orang lain nak dia pegang. Menyanyian yakin Allah akan kebantu getanya mandum dalam getanya pubut syariat Allah di nanggeranyo. Tetapi menyagetanya dalam hatinya munafik mandum-mandum. Pegah bak-babah, bak hati lain, nyo Allah yang tahu, han gebi dalam hati orang
untuk tunduk dan mendukung karena kita khianat terhadap Allah dan Rasul dalam hati. Na'udzubillah. Semoga kita semuanya orang-orang yang jaga oleh Allah hati kita sebagai orang yang betul-betul amanah, tak pernah bohong, tak khianat terhadap apa yang kita ucapkan, tulus, ikhlas sampai ke dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli fa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil alam wa ala alihi wa ashabihi yunabi'ul ulumi wal hikam. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.